Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'al syani wa da'wati. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'al syani wa da'wati. Adada yaji wa ta'alami. Ya uhailal judi wal karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Salam sejahtera, selamat pagi untuk semua para sahabatku dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan dan kelancaran setiap aktivitas, dan semoga kita semua senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar dan tentunya masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga makin semangat dan makin kedepannya makin baik dan dewasa dalam menyikapi setiap masalah hidup kita. Untuk kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman, yakni ingin mengklarifikasi juga ya, bahwa dakwah saya adalah door to door. Jadi dari saya remaja, istilahnya dari Allah memberikan ilmu ketika saya masih remaja, ya apapun ilmu yang saya terima berusaha untuk saya pahami, dan ilmu itu bukan hanya sekedar tulisan, akan tetapi apa-apa yang Allah sudah hidayahkan pada kita, berikan pada kita, termasuk pengalaman hidup. Jadi dengan pengalaman hidup kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajarannya, dan tentunya harus membuka mata hati kita. Dan agar hati kita senantiasa terbuka, kita harus memperbanyak amalan soleh, dan tentunya amalan-amalan tersebut tidak bercanggah atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tentunya berpanduan pada ulama, terutama ulama terdahulu. Jadi jangan mengkaji ilmu dengan ataupun secara ilmiah, ataupun apa-apa yang hanya bisa terima oleh akal pikiran kita. Dan jangan mudah menghukum sesuatu sebelum kita bertabayun, ataupun kita mengandalkan kepandaian kita, ataupun keegoisan kita, karena ilmu bukan tentang keegoisan, ilmu itu tentang kebenaran. Jadi apa-apa yang sudah terjadi, dan apabila itu tidak bertentangan dan itu baik, maka hendaklah kita melaksanakannya. Contohnya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama.
Contohnya yang sekarang sedang marak ya dibicarakan tentang membedakan amalan-amalan yang dilakukan oleh para muslim dan muslimah yang bermazhab Syafi'i gitu. Dan apapun kita harus ketika kita mengambil keputusan itu hendaknya kita harus bermusyawarah tersebut terlebih dahulu, ataupun dengan saling berkomunikasi. Jadi jangan hanya mengandalkan kepandaian. Jadi karena setiap manusia kan punya pendapat, jadi kita tidak boleh ketika pendapat itu berbeda, akan tetapi yang penting kita bersangka dengan Al-Quran dan Sunnah, hendaknya kita tidak boleh memperdebatkannya, tidak perlu, kecuali itu adalah suatu hal yang nyata, kesesatan. Jadi kita tidak boleh menghakimi sama muslim. Karena saya sendiri alhamdulillah dari kecil sudah terbiasa hidup bertetangga dengan orang non-muslim. Alhamdulillah yang saya alami itu juga suatu pelajaran. Jadi ketika kita mempunyai tetangga non-muslim itu bukan berarti kita harus menghindari, justru itu kesempatan kita untuk berdakwah. Tunjukkan bagaimana itu Islam. Islam itu adalah agama yang penuh kelemah lembutan, tapi tegas dalam pendirian. Jadi intinya apa? Jadi kita berdakwah tidak hanya di video. Ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita menunjukkan bahwa inilah Islam yang penuh rahmat. Jadi bukan hanya hanya di podium saja, karena semua manusia tidak ditakdirkan untuk ataupun diberikan kesempatan untuk berdakwah di podium. Contohnya para wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu mereka yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramar ma'ruf nahi munkar, terjun langsung ke dalam kemungkaran itu sendiri. Jadi kalau seseorang itu ditakdirkan berdakwah terjun langsung ke tempat kemaksiatan, itu mereka tidak harus berpakaian total. Kadang-kadang harus berpakaian seolah-olah menyembunyikan diri kita, maksudnya menyembunyikan diri kita di depan Allah untuk mendekati mereka. Contohnya karena saya sendiri justru saya melihat langsung orang itu tunduk itu bukan ketika saya pakai cadar, ketika saya pakai jilbab, karena mereka tuh tidak mau tahu dengan syariat. Jadi orang-orang Islam itu mereka hanya melihat akhlak. Jadi kita dianjurkan ketika kita hidup di tengah orang muslim, kita harus berakhlak yang baik. Tunjukkan bahwa Islam itu rahmat, bahwa Islam itu agama yang cinta damai. Jadi setelah itu baru kita arahkan, inilah syariat yang baik, yang cara yang baik sesuai dengan ajaran Islam, dengan cara yang lemah lembut, artinya secara hikmah. Jadi kita tidak tidak mengambil ilmu itu secara cara mentah ya, artinya karena madu ya kita minum itu, kita minum pun bukan langsung dari hewannya kan, kita proses dengan cara diperas dulu, diolah agar ketika dia udah siap saji dan bisa diminum bebas nikmati. Itu
semua itu adalah proses. Jadi kita jangan berdakwah itu secara monoton, karena saya sendiri eh, menampilkan video-video melalui video short juga agar agar masyarakat itu merasa akrab bahwa Islam itu bukan agama yang keras, maksudnya memaksa gitu. Jadi semua itu butuh proses dan kita tidak boleh memaksa. Jadi kita hanya dianjurkan untuk menyampaikan, menasehati. Dan apabila sesuatu itu bertentangan, kita boleh menegur tapi dengan cara yang baik. Artinya apa? Kita tidak boleh langsung, kalau kamu tidak melaksanakan syariat, kamu akan masuk neraka. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kenapa? Allah sendiri, Allah menyayangi semua. Jadi tidak langsung Allah memusnahkan orang-orang yang tidak beriman. Artinya apa? Melalui manusia. Jadi dengan cara-cara yang baik. Jadi kita tidak boleh memaksa. Seperti saya, perjalanan saya ketika saya berada di Tangerang. Waktu itu saya pulang dari Malaysia. Itu yang terakhir ikut orang kedutaan ya, karena paspornya sudah mati. Akhirnya saya ikut orang kedutaan 3 tahun di sana di embassy. Terus saya pulang, paspor saya masih hidup, tapi permisa sudah tidak ada dan harus menunggu sekian bulan agar bisa diproses untuk pergi ke Malaysia lagi. Sehingga saya untuk sementara saya bekerja apa adanya. Dan kebetulan waktu itu ketika saya berbelanja bersama majikan saya yang orang Surabaya yang bekerja di embassy Malaysia, pergi belanja ke mall. Di sana saya berkenalan dengan seorang yang katanya ada temannya yang memerlukan pengasuh untuk mengasuh karena ditinggal suaminya. Jadi saya dikasih nomor dan mungkin orang itu menghubungi si mbaknya yang membutuhkan saya gitu. Akhirnya saya waktu di kampus saya ditelepon dan mengaku mualaf padahal dia masih beragama Kristen. Jadi saya pergi karena ya di samping niat saya untuk ibadah, semoga ada hikmahnya perjalanan saya. Terus saya mendapat telepon dari orang tersebut dan harus cepat-cepat karena memang harus bekerja, dan suaminya pengakuannya suaminya meninggalkannya, padahal sebenarnya tidak, karena dia sendiri yang meninggalkan suaminya. Karena suaminya orang Muslim, dia masih berpegang pada agama Kristen. Artinya dia tidak mengikut arahan suami nantinya. Jadi karena saya tidak tahu ya saya hanya pergi dan menjaga anaknya yang kebenaran adalah idiot ya, masih ada fotonya. Jadi idiot di sana ternyata belum punya rumah, masih kos. Nah, kebetulan di depannya itu rumah makannya. Akhirnya saya bekerja di situ ketika majikan saya yang Kristen itu meninggal karena kanker. Sebenarnya itu karena perbuatannya sendiri, karena anaknya lahir idiot itu adalah akibat perbuatan dia sendiri, karena berusaha untuk meminum obat-obatan yang mungkin ia anggap bisa membunuh janin yang ada di dalam kandungan, dan akhirnya lahir tidak normal. Nah, akhirnya tidak hanya itu, tumbuh penyakit kanker, pada akhirnya meninggal. Dan saya alhamdulillah anaknya nurut itu ketika saya jaga, nurut. Kalau ada ibunya malah menangis, tapi kalau ibunya pas pergi ketika ibunya di rumah sakit,
nurut, nggak nangis, nggak apa gitu. Dan menurut cerita ini cerita dari tamat-tamat tuh kos-kosannya itu ya agak apa ya, mungkin ada apa makhluk-makhluk atau jin ya yang tinggal di dalam. Mungkin karena ya setahu saya kos-kosan yang saya tinggal di daerah tersebut tuh jarang yang melakukan ibadah. Jadi menurut informasi ada suami istri yang bertengkar terus itu. Jadi jin yang mungkin yang menguasai mereka karena mereka nggak ibadah. Nah, kebetulan di sebelah saya adalah seorang wanita tunasusila. Itu adalah kalau ibaratnya itu apa ya, ketuanya itu. Ketuanya, terus di belakangnya juga ada 2 perempuan. Semuanya itu adalah janda. Jadi mereka bekerja untuk menghidupi keluarganya karena tidak punya suami. Mereka terpaksa berbuat seperti itu, melakukan kemaksiatan. Jadi saya sendiri pun tidak apa ya, karena mentang-mentang pakai jilbab saya menganggap mereka sebagai apa ya, tangga baik gitu. Karena mereka seperti itu pun adalah mungkin terpaksa karena tuntutan ekonomi ya, walaupun banyak Allah membuka jalan pintu rezeki kan, tapi kita juga harus menerima. Setiap orang itu berhijrah itu harus biasanya itu melalui proses. Jadi kita tidak boleh menghindari, justru itu kesempatan kita untuk berdakwah. Berdakwah itu nggak harus kita menyampaikan dengan hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita lihat dulu, kalau kita di tengah-tengah orang yang bermaksiat, kita tidak bisa gitu, mereka tidak akan menerima karena saya berusaha untuk bertanggung baik. Tapi ada kelebihannya dari 3 wanita tunasusila itu mereka itu rukun itu, jadi tidak pernah bersaing. Biasanya kan ada sekelompok orang yang bersaing ya sama wanita tunasusila gitu, karena mungkin ada yang merasa tidak cantik ataupun orang lain lebih cantik gitu kan. Jadi yang saya tertariknya itu karena mereka itu sangat rukun, kadang makan bersama terus, dan mereka itu suka memberi makan kepada saya. Jadi kalau ketika mereka membeli bakso, mereka tidak lupa saya dikasih bakso. Ya, saya terima ya, walaupun hasil uang mereka hasil uang haram, tapi kan yang penting kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Kita terima sebagai rasa terima kasih, menghargai. Kita tidak boleh kita sok suci gitu. Jadi karena semua orang itu perlu proses. Jadi mereka bisa menghargai orang yang berjilbab. Artinya mereka hatinya baik kan, sebenarnya hatinya baik, karena mungkin karena godaan dan iblis, karena mereka tidak melakukan ibadah, akhirnya terbujuk untuk melakukan kemaksiatan ya. Dan saya pun sebagai seorang muslimah juga, saya kadang-kadang juga merasa risih. Saya bisa bayangkan kalau misalkan suami laki-laki yang mereka yang mereka terima itu adalah orang yang sudah beristri, itu saya bagaimana rasanya gitu ya. Akhirnya saya tidak, karena saya tidak punya kekuatan untuk mencegahnya, saya hanya mampu berdoa. Saya berdoa karena mereka juga sebenarnya orang baik. Saya berdoa, ya Allah,
tunjukkanlah kebesaran, memberikanlah ke mereka ke jalan Allah. Hanya Engkau yang tahu bagaimana jalannya. Dan harapan mereka kembali dan tidak melakukan kemaksiatan lagi. Saya hanya begitu saja doa saya. Saya doakan yang saya tahu mereka orang baik. Jadi saya berdoa dan saya selama saya tinggal di situ ada banyak perubahan ya dan kebetulan saya mendengar berita ya di televisi bahwa ada penggerbekan massal untuk lokasi-lokasi kemaksiatan seperti yang menampung para wanita tunas susila. Jadi saya mendengar kabar itu juga ya senang ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan mereka berhenti melakukan kemaksiatan tersebut dan mencari pekerjaan yang halal. Dan benar, pada suatu ketika mereka berhenti, tidak berani bekerja. Nah, ada kejadian yang luar biasa. Jadi tangan saya tidak bisa untuk berbuat apa-apa, tapi Allah yang turunkan melalui seorang hamba. Jadi di belakang itu dua wanita ya, yang satu masih muda, masih kuliah gitu. Maksudnya belum kuliah, dia niat bekerja untuk agar dia bisa kuliah dan dia bisa kerja di perkantoran, itu harapannya. Jadi mantannya datang dan akhirnya tiba-tiba memukul mukanya sampai lebam, padahal cantik. Jadi memukul mukanya sampai lebam dan akhirnya tidak bisa bekerja lagi. Dan akhirnya 3 wanita tersebut akhirnya berhenti, mau tidak mau berhenti karena ada penggerbekan massal yang akhirnya mereka tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Dan ketika selama mereka tidak melakukan hal tersebut, kebetulan saya majikan saya sendiri mengalami masalah karena menderita penyakit kanker dan harus dioperasi. Mau tidak mau saya harus merawat anaknya sendirian. Kadang-kadang suaminya datang dan suaminya bercerita bahwa justru istrinya sendiri yang melari darinya dan tidak mau mengikuti nasihatnya karena mungkin keadaan ekonomi suami sudah mulai menurun. Jadi dulu ketika awal-awalnya berjaya ya, dia sukses, terus akhirnya namanya manusia kan roda berputar, mungkin itu sebagai ujian agar manusia itu ingat Allah. Akhirnya intinya pada akhirnya wanita itu meninggal, anaknya dititipkan kepada tetangganya yang dulu pernah menjaganya. Dan saya pun terpaksa juga harus mencari pekerjaan. Nah kebetulan karena saya sering lewat di depan rumah makan, di depannya ada rumah makan Padang, di situ membutuhkan tenaga dan di situ juga punya anak kecil dan mempunyai anak kecil 1. Jadi saya diminta bekerja di situ, di samping menjaga anak juga bekerja di rumah makan. Tapi bukan bagian masak ya, saya ya apa saja yang penting saya bukan masak ada yang masak itu laki-laki. Dan ternyata di situ semuanya laki-laki bekerja. Kalian bisa bayangkan,
Tapi karena bagi saya yang penting mereka baik, mereka tidak apa, dan kami seperti keluarga gitu. Jadi semuanya itu masih bujang-bujang semua. Jadi ya karena saya juga untuk tuntutan ekonomi, karena saya juga harus membiayai anak saya yang itu masih SD dan mau SMP, saya bekerja. Dan di situ pun banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali kejadian-kejadian. Akhirnya saya kos di belakang rumah yang ditinggal yang ditempati oleh majikan saya yang telah meninggal. Saya mencari kos yang biayanya sangat murah, 200 ya. Alhamdulillah saya dapat. Jadi dengan gaji yang kecil saya bisa bayar kos, saya bisa beli sabun, bisa kirim uang. Jadi alhamdulillah ya. Terus tidak hanya itu, jadi dari satu wanita Tusira itu ada yang minta tolong sama saya agar digosokkan bajunya. Ya alhamdulillah ya, itu saya sebagai agak tambahan rezeki, walaupun dia sendiri orang wanita Tusira, tapi kita juga niatnya untuk membantu. Di samping itu juga yang penting kita mencari rezekinya secara yang halal. Tapi alhamdulillah dari penghasilan di rumah makan juga ada tambahan dari hal tersebut, karena saya sudah menganggapnya sebagai teman ya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka berubah. Dan saya mendapat kabar yang ketuanya WTS itu ternyata dilamar oleh seorang bapak-bapak atau orang yang udah usianya sudah jauh di atasnya, tapi udah punya pensiunan. Jadi akhirnya menerima lamaran dari orang tersebut, alhamdulillah ya. Jadi saya ini juga bagi saya adalah kabar yang baik. Karena apa? Dengan begitu mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka dan menjadikan itu sebagai pelajaran bahwa Allah itu tidak ridho dengan pekerjaan mereka, dengan apa yang mereka lakukan. Masih banyak jalan yang halal ya, alhamdulillah mereka benar-benar berhenti. Jadi intinya apa sahabatku? Hidayah itu, kenapa Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk dengan jalan-jalan yang mungkin ibarat itu satu musibah itu tidak lain untuk mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam cara. Dasarnya apa? Asal orang itu baik, punya hati yang baik, Allah sebenarnya sayang sekali kan melihat orang kok baik gitu, mau bersedekah, walaupun itu dengan orang yang gak memakai jilbab, mereka bisa rukun, bisa berbuat baik. Allah itu sayang karena memberikan teguran yang mungkin membuat mereka berhenti pada akhirnya. Akhirnya alhamdulillah saya bekerja di rumah makan selama kurang lebih 6 bulanan. Itu pun saya berpindah-pindah ya, karena di rumah makan itu awalnya ada yang mendaftar perempuan, tapi tidak lama di situ karena mereka bilang tidak tahan dengan ibu bos ya. Jadi ibu bos itu agak kaku, jadi mereka samping gajinya sedikit, akhirnya tidak tahan, akhirnya keluar. Dan ada satu perempuan yang pernah curhat pada saya. Jadi seorang janda juga, jadi dia sering dipukuli suaminya, mempunyai anak 1. Akhirnya dia lari dan cari pekerjaan dan ketemu saya. Akhirnya karena frustasi dia minum, dia cerita sama saya. Jadi walaupun saya berjilbab, saya tidak mengikuti mereka, tetap mereka ya, mbaknya ini menghargai saya gitu. Jadi selalu panggil saya ibu ya. Jadi alhamdulillah
Jadi si mbaknya ini aneh, jadi dia katanya selalu kangen saya gitu. Dia ingin bertemu saya ketika saya udah pulang dari kos. Saya suka menelpon saya, dia curhat, saya ya. Terus pernah saya tuh dipanggil, mbak, bu, keluar ya, saya ingin bertemu, saya kangen. Kita bertemu di rumah makan malam-malam, jadi jam 10 saya udah mau tidur, ditelepon, akhirnya saya keluar karena terdorong rasa sayang itu sebagai sama teman. Nah, akhirnya saya menemuinya di depan rumah makan. Ternyata apa? Datang bersama seorang laki-laki yang mungkin adalah calon suaminya. Jadi saya memang berdoa, ya Allah, berilah seorang laki-laki yang mampu melindunginya, yang mencintainya, agar apa yang selama ini dia lakukan tidak ia lakukan lagi, dan dia bisa hidup tenang bersama suaminya. Akhirnya saya bertemu dengan si mbaknya ini di dalam mobil. Di dalam mobil itu ada seorang laki-laki, tapi baik walaupun penampilannya seperti preman. Nah, saya yang terkejut, dia bawa pistol. Jadi menurut dia itu pernah memegang kunci keraton Kartosuro atau keraton Jogja ya. Jadi, dan anehnya dia hafal makna dari huruf hijaiyah. Jadi saya masuk di dalam, ngobrol, mbak, ini teman aku, mbak, teman laki-laki aku. Dan ternyata laki-laki tersebut tidak garang ya. Ternyata walaupun rambutnya diikat, kelihatannya seram gitu, alhamdulillah baik. Saya tuh sempat takut kalau dia memegang pistol. Saya tuh juga takut ya. Terus akhirnya saya diajak ke kos-kosan barunya. Kos-kosan baru, sebentar saya tuh akhirnya pulang. Jadi ya, artinya apa, sahabat? Kita itu tidak semua orang itu diberi kesempatan untuk berdakwah di video. Jadi Allah Maha mengetahui kemampuannya masing-masing, dan Allah menempatkan orang itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau tidak berbekal ilmu pondok, kita bisa berdakwah secara door to door. Minta sama Allah, ya Allah, berikan kehidupan aku hidup yang berkah, yang bermanfaat. Maka Allah akan tunjukkan jalan bagaimana jalannya. Bahkan ada seorang kisah orang wali itu jadi dia suka tinggal di tempat-tempat di mana orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia berada di situ untuk mendekatkan seorang kepada Allah. Dan orang tersebut itu, ulama tersebut tidak pernah melakukan sholat rawatib atau sholat sunnah rawatib ya. Jadi saya bercerita ini karena tadi malam, dan ini adalah bagi saya adalah petunjuk yang disampaikan oleh Bapak Gus Baha ya. Jadi saya mendengarkan itu, jadi saya mengambil pelajaran dari apa-apa yang disampaikannya. Dan memang jadi Allah itu menerima amalan itu tidak hanya terfokus pada satu amal. Jadi ada orang yang sanggup puasa Senin Kamis, ada yang tidak, ada yang bisa dengan kesabarannya, ada yang dengan kekuatan cara dia menyampaikannya. Jadi banyak jalan dakwahnya. Jadi yang penting apa? Kita niat yang baik, kita niat agar untuk beribadah, menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah akan tunjukkan jalan terus. Jadi kadang-kadang saya pun kadang-kadang merenung, ya Allah,
saya ini hamba lemah, saya tidak punya apa-apa, kekuatan apa-apa, tapi kenapa aku perjalankan saya seperti ini? Itu saya kadang-kadang nangis saja. Terus kadang-kadang saya pernah bermimpi, kenapa saya pernah mimpi saya dibawa oleh seseorang pergi ke kayak telaga ya, kayak telaga. Di situ tuh ada orang hutan, bukan monyet karena berdiri ya, seperti manusia tapi orang hutan gitu. Jadi saya disuruh memberikan susu, entah itu mimpi atau apa saya udah lupa ya, kayaknya mimpi. Jadi orang tersebut mengatakan, saya lah yang akan mendampingimu seumur hidup, yang melindungimu seumur hidup. Saya tidak tahu laki itu siapa, tapi saya ambil pelajarannya. Jadi ternyata dari kejadian-kejadian yang seperti itu saya pelajari, oh Allah itu memerintah kita untuk beramal ma'ruf nahi munkar dengan segenap kemampuan kita, walaupun kita tidak hafal Al-Quran, walaupun tidak hafal hadis. Karena yang penting apa? Niat kita untuk beribadah, apapun yang kita miliki, apapun yang Allah berikan, manfaatkan di jalan Allah. Jadi kita jangan mengatakan tidak ada jalan selalu ada jika Allah, kita selalu minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Maka Allah yang akan menunjukkannya bagaimana caranya. Kita hanya beramal sesuai kemampuan kita. Nah, mohon maaf ya karena waktunya itu sudah mau siang. Jadi karena saya juga kebetulan ini dedeknya masih tidur, jadi majikan saya ini punya 2 anak, yang satu lagi sekolah kelas 2 SD, jadi saya menjaga yang kecil. Jadi kebetulan masih tidur, saya ambil kesempatan ini untuk menyapa para sahabat semua, dan semoga apa yang saya berikan, akosikan selalu bermanfaat, dan insya Allah saya akan sambung di lain waktu, dan semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, saya bukan seorang YouTuber, jadi saya memanfaatkan YouTube ini untuk berdakwah sekuat kemampuan saya. Jadi ada salah silapnya, saya mohon maaf, dan semoga para sahabat semua makin baik ke depannya, dan kita semua senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.